Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustazah Linda hari ini? Alhamdulillah tadi Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya, ya. Ya, berdasarkan program unggulan di sekolah kita di EBK Amanah ini, salah satunya ada program Tahfiz Al-Quran, ya, di mana anak-anak itu mampu menghafal minimal 1 juz. Menurut Ustazah, bagaimana perkembangan program Tahfiz ini yang sudah berlangsung di sekolah kita? dan alhamdulillah untuk program ini sudah berjalan dari awal berdirinya sekolah kita, dan anak-anak kita juga sudah banyak yang hafal itu Al-Qurannya, dan saat mereka tamat mereka sudah bisa hafal minimal 1 juz, dan bahkan ada anak-anak kita yang lebih dari 1 juz. Kemudian kita berharap sebenarnya supaya anak kita bukan hanya sekedar hafal ya, mereka lebih berinteraksi dengan Al-Quran, baik tilawahnya maupun mereka daburi ayatnya, sebenarnya seperti itu. Cuma untuk perkembangannya alhamdulillah mereka sudah memenuhi target. Jadi yang kita inginkan ke depannya itu anak-anak itu tidak hanya mereka hafal Al-Quran saja, tetapi juga mereka bagaimana cara meningkatkan kecintaan mereka ya terhadap Al-Quran, kemudian bagaimana mereka bisa bersama Al-Quran setiap waktu seperti itu. Jadi Al-Quran itu tidak hanya menghafal saja, seperti itu. Oke Ustazah, saya punya program. Program ini mungkin turunan dari program Tahfiz atau membaca Al-Quran seperti itu. Nama program itu adalah Sakaderus ya. Jadi 1 bulan khatam Al-Quran dengan tadarus. Gitu. Ya bagus sekali, bagus. Itu gimana maksudnya itu? Iya. Untuk tujuan dari Sakaderus ini Ustazah, harapannya itu 1 bulan semua anak itu mampu menghatamkan 1 kali membaca Al-Quran. Jadi dengan metode tadarus berarti mereka itu membacanya bergiliran. Ya, di setiap hari nanti akan ditentukan, misalkan dari hari Senin sampai hari Kamis misalnya, atau dalam 1 minggu ada beberapa kali. Nanti harapannya mereka mampu menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 1 bulan seperti itu. Ya, bagus sekali program seperti itu. Jadi anak lebih cinta, lebih dekat dengan Al-Quran seperti itu ya. Iya. Jadi Zah, supaya program ini bisa berjalan, saya harus berkomunikasi dengan siapa kira-kira? Saya bisa berkomunikasi dengan wakil keagamaan dan juga guru-guru tahfiz. Jadi saya nanti akan menghubungi wakaf keagamaan dan juga guru-guru tahfiz seperti itu ya, untuk langkah selanjutnya. Ya. Baik Ustazah, terima kasih atas kesempatan hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbincang mengenai program kelanjutan dari program yang sudah ada di sekolah kita. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah, tetap dengan kabarnya. Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar Ustaz ya. Ada yang ingin Anda sampaikan terkait program yang berdampak pada peserta didik di sekolah kita. Sebelumnya Anda sudah menghubungi kepala sekolah menyampaikan tujuan dan rencana kepada kepala sekolah tentang rencana program yang akan Anda sampaikan. Jadi kepala sekolah itu beliau mengusulkan untuk menyampaikan lagi kepada wakaf keagamaan di sekolah kita, dan hal ini ada Pak Eri sebagai wakaf keagamaan sekolah kita. Bersedia Ustaz untuk dilanjutkan? Ya. Jadi pada hari sebelumnya ini sudah Anda sampaikan kepada kepala sekolah bahwa berdasarkan program unggulan di sekolah kita ini ada program Tahfiz ya. Jadi target anak itu menghafal 1 juz, bahkan ada juga yang target itu tamatan dari SD kita ini hafalnya sampai 2 juz seperti itu. Menurut Ustaz, bagaimana perkembangan program Tahfiz yang ada di sekolah kita? Program Tahfiz ini sudah ada sejak lama. Biasanya setiap tahun agenda rutin kita untuk mengadakan ujian Tahfiz itu berasal dari anak kelas 6 yang sudah menyelesaikan 1 juz, bahkan ada yang 2 juz, itu dimulai dari juz 30, yaitu dibimbing
hafiz setiap anak-anak mulai dari kelas 1, kelas 2 hingga kelas 6. Kelas 6 nanti akan dibimbing, ya, dibimbing lebih kurang selama setahun ya untuk menyelesaikan hafalan mereka. Alhamdulillah setiap tahunnya kita melahirkan hafizah. Ada yang hafiz juz 30, ada yang hafiz juz 29, dan sesuai dengan tingkat dan perkembangan didik dalam memahami dan menguasai hafalan mereka. Ya, itu mengenai perkembangan hafiznya, dan bukan untuk sampingkan tahsin, ya. Tahsin juga ada di sekolah kita. Ya, itu sebelum mereka menentukan hafalan, mereka akan dibimbing yaitu untuk menggunakan bacaan, yaitu tahsin, menggunakan bacaan tajwid dan bacaan-bacaan Al-Quran yang sesuai dengan yang ditajwidkan kita oleh Rasulullah. Ya, betul. Jadi ada program satu ya, sebagai program unggulan sekolah kita. Jadi anak punya program yang satu, namanya program Sakadarus. Jadi Sakadarus itu singkatan dari 1 bulan anak Al-Quran dengan Tadarus. Nah, tujuan dari program ini mungkin sebagai turunan dari program Hafiz tadi, menumbuhkan kecintaan anak itu membaca Al-Quran setiap harinya, bagaimana mereka bisa cinta atau setiap harinya bersama Al-Quran, seperti itu. Jadi dalam 1 bulan maunya itu target mereka 1 kali khatam seperti itu kan. Di program itu bisa saja dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai, misalkan yang 7.30 sampai jam 8. Jadi setiap anak itu bergiliran membaca Al-Quran juga. Nah, bagaimana menurut Ustaz program yang Insya Allah ya, luar biasa program bulan ya, supaya membuka kecintaan anak terhadap Al-Quran sekaligus dengan kebiasaan seperti itu setiap pagi kita harapkan insyaallah ya bisa menumbuhkan kecintaan dan motivasi mereka dalam mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Dan ya mantap ya sebenarnya yang diprogramkan itu ya baiknya kita buat bagaimana misalnya kolaborasi kita supaya bisa dibuat diterapkan di sekolah kita seperti itu agar kegiatan bagi anak itu bermanfaat ya sebelum masuk kelas atau sebelum pembelajaran dimulai kita adakan tadarus yaitu anak-anak akan secara bergantian ya untuk menyelesaikan beberapa target kita sehari, misalnya kita targetkan banyak anak bisa jadi 1 atau 2 juz sehari kita selesaikan. Mungkin sekitar 15 hari mungkin mereka sudah bisa khatam dan bisa mendapatkan 30 juz dan membaca dan menghafalkan. Bisa? Jadi kira-kira siapa lagi teman anak atau teman kita untuk berkolaborasi kan selain wakaf kan? Jadi anak tempat siapa lagi yang kita usulkan atau bicarakan tentang program ini? Ya di sini kita kan sudah ada guru tahfiz ya, guru tahfiz kita ini jadi guru tahfiz ini akan membimbing nantinya anak-anak kita ini untuk mempelajari Al-Quran dan membimbing mereka atau memberikan metode atau tata cara mereka supaya bisa mengajarkan hafalan dan mencapai target yang tadi sepakati. Itu ada guru tahfiz dan guru tahsin ya yang akan bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan kita nanti. Lagi program-program yang sangat menarik tadi yaitu Sakadarus ya, satu khatam dan Al-Quran. Seperti ibadah ini atau ibadah yang lain nanti akan membantu kita menjalankan program-program ini. Jadi karena harus menyampaikan nanti Pak ya kepada tim tahfiz yang ada di sekolah kita ya, guru yang guru tahfiz yang ada di sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, terima kasih atas
rencana program yang akan kita buat secara bersama. Oke, siap semuanya? Siap. Ya, perhatikan yang Ustazah tulis di depan. Nah, budaya membaca Al-Quran. Siapa yang tahu apa itu arti dari budaya? Kebiasaan. Kebiasaan. Kemudian kalau antum mendengar kata membaca Al-Quran, apa yang ada di pikiran antum? Ada yang tahu? Ya, Mak? Mengaji. Mengaji. Ada lagi yang lain? Ya, Fatur silakan. Menghafal. Menghafal. Ada lagi? Meme? Murojaah. Ya. Jadi, siapa yang bisa membuat kesimpulan apa itu budaya membaca Al-Quran? Ya, silakan Fatur. Kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari untuk membaca Al-Quran. Ya, bagus sekali, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dalam membaca Al-Quran. Ya. Dari antum semua di sini sudah ada yang bisa baca Al-Quran? Sudah. Ya, siapa saja yang sudah bisa baca Al-Quran? Atau ada yang belum bisa baca Al-Quran? Sudah bisa. Oke, sudah ada yang pernah khatam 1 kali atau 2 kali atau 3 kali? Meme berapa kali, Meme? 3 kali. Oke, David? 3. Ahmad? Fatur? Faiz? 2 kali. Sama? 1. Arfa berapa kali? 2 kali. Ada lagi yang lain? Nova berapa kali? 2 kali. Oke. Kalau yang lainnya, adakah yang sudah menamatkan membaca Al-Qurannya beberapa juz? Ada? Beberapa juz, misalkan hanya 1 juz, 2 juz. Ya, Fatur berapa juz? 13. 13 juz. Faiz? 12. Faiza berapa juz? 1 juz. Asyifa 5 juz. Oke. Arya berapa juz? 7 juz. Oke. Bagus sekali anak-anak ustazah. Ada yang sudah khatam 3 kali, ya kan? Kemudian ada yang sudah khatam 2 kali, ada yang 1 kali, ada juga yang sudah menamatkan beberapa juz saat membaca Al-Qur'annya. Oke. Nah, sekarang yang ingin Ustaz tanyakan, bagaimana perasaan antum setelah membaca Al-Quran? Pikiran tenang. Pikiran tenang. Apalagi? Senang. Apalagi Faiz? Merasa bahagia. Apalagi ada lagi yang lain? Masya Allah, luar biasa. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada lagi yang lain? Perasaannya bagaimana setelah membaca Al-Quran? Arya? Pikiran jadi plong setelah membaca Al-Quran. Iya kan? Karena membaca Al-Quran itu bisa menenteramkan. Oke, bagus sekali anak ustazah. Ya, anak-anak ustazah, antum tahu enggak? Sekolah atau rumah tahfiz yang ada di Kota Sungai Penuh ini yang sudah membudayakan atau menerapkan budaya membaca Al-Quran di tempatnya. Ya, silakan Ahmad. Ada? Rumah tahfiz sahabatku. Oh, rumah tahfiz sahabatku. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang lain? Ya, Fatur? Al-Madani. Di Al-Madani. Oke, ada lagi sekolah yang lain yang sudah? Ya. SD 01 sudah menerapkan ini ya, budaya dalam membaca Al-Quran. Ya, anak-anak ustazah, kira-kira apa manfaatnya kalau kita sering atau kita kebiasaan dalam membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, silakan Fatur. Lebih terbiasa membaca huruf-huruf yang di Al-Quran secara baik dan benar. Menjadi terbiasa ya membaca huruf itu dengan baik dan benar atau melafalkan ya huruf Al-Quran. Ada lagi yang lain? Apa manfaatnya kalau kita itu terbiasa dalam membaca Al-Quran? Apa nanti? Mendapatkan ridha Allah dan surganya. Ya, ada lagi yang lain? Manfaatnya kita terbiasa dalam membaca Al-Quran. Faiza? Mendapatkan pahala. Oke. Dah, antum pastinya tahu ya program yang sudah ada di sekolah kita ini. Ada pelajaran tahfiz, ada pelajaran
Tasin. Ya, antara tahfiz dan tasin itu erat hubungannya dengan Al-Quran. Ya, dengan Allah juga, dengan Al-Quran juga. Oke? Nah, jadi dari turunannya antara pelajaran tahfiz dan tasin ada namanya budaya membaca Al-Quran. Ya, insya Allah nanti ini akan kita buat programnya di sekolah kita. Jadi antum setiap hari membaca Al-Quran itu secara bersama sama dengan anggota teman satu kelas. Ya, kalau kita membaca Al-Quran sendirian nih, kira-kira mana yang lebih enak sendirian atau secara bersama-sama membaca Al-Qurannya? Secara bersama-sama, cepat dapat targetnya, cepat selesai membaca Al-Qurannya, ya kan? 1 juz bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, ya kan? Karena kita menjalankan secara bersama-sama atau secara bergotong royong. Oke. Ya, anak-anak ustazah, terima kasih sudah menyuarakan ya suaranya, pilihannya, kepemilikannya. Nanti apapun yang antum sampaikan tadi kepada ustazah, nanti akan ustazah diskusikan lagi dengan kepala sekolah, wakaf keagamaan, dan juga guru tahfiz yang ada di sekolah kita. Semoga akan ada rencana program yang lebih baik supaya kita itu cinta terhadap Al-Quran, ya kan? Kita ingin dekat sekali dengan Al-Quran. Tetap semangat dalam membaca Al-Quran, tidak boleh putus ya, setiap harinya harus ada walaupun satu ayat saja. Oke? Terima kasih atas kesempatannya pelajaran hari ini. Ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semangat. Semangat Allah Akbar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya saudara semuanya. Sebelumnya Anda sudah menemui kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah bidang keagamaan. Anda menyampaikan rencana program yang akan dilaksanakan. Program ini tentunya berdampak positif pada peserta didik kita. Jadi yang terakhir Anda menemui wakil keagamaan di sekolah kita. Kemudian beliau mengarahkan Anda untuk pergi lagi ke tahfiz yang ada di sekolah kita. Jadi ustazah ini perwakilan dari tahfiz yang ada di sekolah kita. Nah, seperti yang kita ketahui ustazah, sekolah kita punya program unggulan ya. Program unggulan yaitu pelajaran tahfiz. Nah, menurut ustazah sebagai tim tahfiz di sini, bagaimana prosesnya atau apakah program itu sudah cukup baik, sudah sangat baik atau belum baik? Ini mohon pendapatnya dari ustazah dari tim. Sejauh ini untuk pembelajaran tahfiz, khususnya untuk yang program tahfiz ini di sekolah kita sudah berjalan cukup baik ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ada beberapa guru yang sebagai tim tahfiz di sekolah kita ini. Ada beberapa guru yang mampu untuk pelajaran tahfiz dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Nah, untuk di sekolah kita untuk target capaiannya khususnya untuk pelajaran tahfiz ini 1 juz ya, minimal 1 juz untuk di kelas 6 ya, selama dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak yang lain kalau mereka ingin lebih dari 1 juz atau mau menyetor 2 juz, 3 juz atau lebih, itu juga diperbolehkan saat wisuda tahfiz di kelas 6. Seperti itu ya Zaya, berarti sudah cukup baik program tahfiz yang ada di sekolah kita. Ada yang anak-anak dapat menyelesaikan targetnya 1 juz, bahkan ada yang 2 juz sampai 3 juz seperti itu ya untuk tingkat SD. Nah, menurut pandangan ustazah, bagaimana untuk kebiasaan mereka dalam membaca Al-Quran? Apakah sudah cukup lancar atau sangat lancar atau bagaimana? Kalau menurut pandangan kita sebagai pengajar tahfiz ya, karena mungkin anak-anak kita ditargetkan untuk hafalannya. Jadi terkadang kalau untuk pembenaran bacaannya, kelancaran bacaannya, membaca secara tartil
itu sebagian besar anak-anak sudah mulai baik, tapi sebagian kecilnya sepertinya butuh pembinaan, bimbingan di dalam pembenaran bacaan ya, khususnya di pelajaran tahfiz ini. Jadi kita berharap selain anak-anak ini bisa lancar, banyak hafalannya, juga mereka bisa membaca dengan tartil ya, dengan bacaan dan tajwid yang betul seperti itu. Jadi targetnya itu hanya menghafal ya Pak ya, Iya. di program tahfiz itu sendiri. Jadi untuk program tahfiz di sekolah kita Zah, dalam kegiatan sehari-hari ya, dalam pembelajaran tahfiz di kelas itu, apakah sudah nampak rasa cinta anak itu terhadap Al-Quran, atau mereka memang senang dengan Al-Quran, atau bagaimana Zah? Menurut pandangan saya. Untuk sejauh ini alhamdulillah sepertinya sudah ada ya, sepertinya sudah mulai ada rasa kecintaan terhadap Al-Quran ini sudah ada. Mungkin ini disebabkan juga dengan kegiatan kita ya, kegiatan di sekolah kita yang misalnya di morning activity gitu kan, kegiatan anak-anak sehari-hari sebelum memulai pembelajaran, kita memulainya dengan mengajar Al-Quran atau tilawah bersama. Jadi Zah, ada program yang sudah saya sampaikan kepada Ustazah Kepala Sekolah dan juga wakil keagamaan tentang program yang berdampak positif terhadap peserta didik. Program yang saya usulkan itu adalah program Sakadarus namanya Zah. Jadi 1 bulan khatam Al-Quran dengan tadarus. Bagaimana menurut Ustazah tentang program itu? Ya, menurut aku bagus sekali ya, bagus sekali untuk ide itu. Soalnya kan anak-anak kalau mereka nanti membaca sendiri-sendiri itu kan sedikit kemungkinan untuk mereka bisa khatam dalam sebulan sekali. Karena itu ide yang Sakadarus yang Ustazah Tika sampaikan ini kan sudah cukup baik. Nanti ada baiknya kita kumpulkan dulu, kita rembuk dulu dengan tim tahfiz lainnya, kita buat perencanaannya, lalu kita bagaimana cara kita untuk mengkondisikan anak-anak untuk kegiatan Sakadarus ini. Kalau baik Ustazah, insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga program yang akan kita rencanakan ini dapat kita berkolaborasi bersama-sama, yang sehingga nanti programnya akan berjalan